Hello buat kalian semua teman-teman Leo dimanapun kalian berada ya, welcome back to my channel ya, Oracle Card Indonesia teman-teman, dan juga buat teman-teman lainnya ya silahkan. Kali ini kita bakalan baca buat siapa dulu nih ya, buat Leo ya, buat teman-teman Leo. Nah, buat cross watchernya Leo ataupun teman-teman yang kaitannya dengan Leo ataupun yang mau kepo-kepo tentang Leo, silakan ya, mari mendekatlah, kemari mendepak lah. Siapa yang mau didepak ya? Oke, teman-teman jangan cuma di channel ini aja yang dikunjungin gitu kan atau disimak, tapi juga channel-channel lainnya dari Oracle Card Indonesia ya. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Buat teman-teman semua ya yang mau afirmasi yang positif ya, silahkan ya menuju ke Oracle Card Indonesia Sound Healing. Apalagi buat teman-teman yang kepingin banget ya berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih belum tahu caranya kayak gimana, silahkan menuju kemari ya. Oke, teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ataupun ya di nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di description ya di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Well ya, bulan April ini ya apa sih ya, bulan April ini ada apa sih buat kamu Leo ya. Kita bakalan lihat ya secara overall bulan ini seperti apa, lalu juga secara keuangan, lalu kesehatan, love readingnya kamu kayak gimana ya. Kita bakalan lihat nih teman-teman ya. Oke, kita lihat Leo. Still di channel Oracle Card Indonesia aja. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Alright, yuk kita lihat ya. Kita akan lihat yang secara overall di bulan ini apa. Kita lihat ya. Okay, reality, vision, and strength. So, if you're talking about reality, kita akan bicara mengenai orang-orang yang berkicau di belakangnya kamu ya. Orang-orang itu ya teman-teman lucu banget gitu. Semakin ya gak suka semakin diomongin, semakin suka semakin juga diomongin teman-teman. Jadi masalahnya adalah ya, kamu baik atau kamu gak baik akan selalu ada orang yang ngomongin kamu gitu loh. Jadi perkara baik atau nggak baik itu sebenarnya kan sesuatu hal yang apa ya, kayak sesuatu hal yang apa sih, subjektif banget ya teman-teman ya, subjektif banget. Jadi bukan sesuatu yang objektif tapi subjektif banget, yang benar-benar kayak ya kalau orang suka sama kamu gitu kan ya, segala macam hal-hal yang kurang baik mengenai kamu bakalan ditutupin ya. Tapi kalau memang orang udah gak suka sama kamu, segala macam kebaikan kamu juga pasti akan dicari teman-teman ya. Segala macam ketidakbaikan kamu pasti akan jauh lebih banyak daripada kebaikan ya. Kayak gitu gak sih teman-teman ya? Ya, satu terus bercerita mengenai batasan-batasan, aturan-aturan atau struktural ya, sesuatu hal yang kaitannya dengan aturan-aturan yang membuat kita mungkin gak bisa kemana-mana ya, terutama aturan-aturan yang kita buat sendiri sehingga kita jadi ribet sendiri ya, seperti itu. Nah, ini mesti belajar nih tiap-tiap manusia ya, termasuk dari kamu teman-teman Leo ya, punya yang namanya keterbatasan ya. Akan jauh lebih baik untuk tidak memaksakan kehendak kamu sama orang lain, tapi akan jauh lebih baik kalau kamu juga belajar untuk beradaptasi. Yuk move on ya teman-teman, hal-hal yang sudah lalu, hal-hal yang sudah berlalu, hal-hal yang sudah selesai teman-teman, ya udah nggak usah dibawa-bawa. Sekarang ini cukup sekian dan terima kasih ya, seperti itu. Lalu juga ada potensi ya untuk melakukan perjalanan jarak jauh ya, ada cerita-cerita vision, cerita-cerita Jupiter ya, cerita perjalanan jarak jauh yang mungkin saja ditempuh karena pembelajaran atau mungkin suatu tugas pekerjaan ya, atau suatu pendidikan teman-teman ya.
Seperti itu. Ingat untuk menjaga keseimbangan ya tubuh fisik, pikiran dan jiwa ya. Gini, orang capek itu wajar, orang juga akhirnya oleng juga wajar teman-teman. Tapi ya kalau misalkan sudah mulai hal kayak begitu ya, kamu sendiri yang harus membangkitkan diri dengan apa? Punyalah tujuan ya, punya rencana jangka panjang. Jangan cuman hanya berpikir tentang saat ini aja, senang-senang pada saat ini aja ya, kayak gitu teman-teman. Nah, potensi-potensi yang mungkin terjadi ya itu kalau kamu sabar ya teman-teman di bulan ini ya, di bulan April ini, kalau kamu sabar, tetap adem, tetap tenang teman-teman, peluang-peluang itu kamu bakalan bisa lihat dengan sangat baik sekali. Tapi ya kalau kamu keburu-buru ya biasanya peluangnya juga hilang teman-teman. Jadi sabar ya. Sabar dan belajar untuk lebih melepaskan sih kalau yang ini ya teman-teman ya, di bulan ini sabar, belajar melepaskan ya. You don't need to worry teman-teman. Karena apa? Karena ada potensi-potensi ya, kamu tuh dapat jackpot di bulan ini gitu. Jadi dapat yang kayak bertubi-tubi ya, keberhasilan, kabar bahagia tuh kayaknya di bulan ini numpuk gitu loh. Jadi ini bulan yang sangat baik sekali sih buat kamu. Walaupun masih ada cerita-cerita sumbang lah di belakangnya, tapi fine lah gitu kan ya. Itu gak jadi masalah teman-teman ya, seperti itu. Ini secara overall ya, secara overall di bulan ini kita bakalan lihat jauh lebih dalam lagi untuk keuangan, kesehatan dan lain-lain sebagainya ya. Kita ke keuangan dulu ya. Keuangan kamu, keuangan seorang Leo di bulan April ini ya. Apakah itu? Peluang tawaran ada banyak nih teman-teman ya, peluangnya, tawarannya ya, entah itu peluang-peluang baru ya, tawaran-tawaran baru itu ada ya, tinggal kamunya milihnya kayak gimana ya. Bisa dipertimbangkan, tawarannya banyak banget dan ini tawaran-tawaran yang bagus ya, tawaran yang bagus ya, dan oke lah gitu kan, bisa banget yang namanya menambah penghasilan jauh lebih banyak ya. That's why tadi ada cerita-cerita kamu dapet jackpot ya di bulan ini ya. Jangan selalu harus kayak ngandelin orang lain ya teman-teman ya. Kayak misalkan kamu punya partner, punya pasangan, punya pegawai, punya karyawan ya, jangan ngandelin orang lain. Tapi kalau misalkan kamu bisa kerjakan semua sendiri ya, bukan berarti kamu harus kerjakan semua sendiri ya teman-teman ya. Ada pendelegasian iya, tapi kamu tetap harus tahu gitu loh apa yang dikerjakan mereka, sehingga apa, suatu saat kalaupun ya tidak ada seseorang tersebut, kamu bisa kerjakan segala sesuatunya itu sendiri ya. You don't need to worry teman-teman ya, karena kekhawatiran, keraguan ya yang akan membawa kamu tuh ke gak kemana-mana gitu ya, di situ-situ aja ya. Sudah, semuanya sudah baik ya, semuanya sudah oke. Yang kamu mesti lakukan adalah lebih disiplin, lebih komitmen lagi ya, seperti itu. Oke, nah oke, minta bantuan ya. Lalu juga untuk selanjutnya prioritaskan terlebih dahulu ya, hal-hal yang penting teman-teman ya. Jadi selama ini udah bagus gitu kan, tapi akan jauh lebih bagus kalau misalkan tanggung jawab untuk prioritas beli yang penting-penting terlebih dahulu sih teman-teman ya. Jadi kayak misalkan kamu membeli sesuatu hal kalau hanya untuk kesenangan sesaat dan lain-lain sebagainya, boleh sih maksudnya kapan-kapan tuh boleh gitu, tapi tidak yang namanya setiap hari atau setiap saat gitu, itu tidak ya. Ada skala prioritas yang harus diprioritaskan terlebih dahulu ya. Jadi gunakan dengan bijak ya. Right, ini untuk keuangan kamu ya di bulan April ini. Bagus, banyak peluang, banyak tawaran ya, tergantung nanti seperti apa, bagaimana cara kamu mengambilnya ya. Yang selanjutnya adalah tentang kesehatan. Kesehatan kamu ada power, the power of love. Sometimes I am frightened, tomorrow ready to learn. Ya kan? Ini adalah tentang banyak berpikir ya, banyak pikiran banget ya. Jadi hati-hati kepala ya, daerah kepala, daerah leher, punggung ya, pundak terutama teman-teman, untuk kalian yang punya tanggung jawab yang cukup besar ya. Seperti itu. Kamu ya sudah luar biasa. Kamu sudah sangat luar biasa melakukan segala sesuatunya.
Kalau orang lain masih menganggapmu kurang, itu adalah masalahnya mereka dengan dirinya mereka sendiri, teman-teman ya. Nggak ada hubungannya sama kamu. Karena kalau misalkan dilihat di sini, kamu sudah sangat optimal sekali memberikan yang terbaik, teman-teman. Jadi kalau sekarang kamu lagi down, kamu lagi sedang membutuhkan semangat, pompalah semangat itu dari dalam dirinya kamu sendiri ya. Boleh mendengarkan orang lain ya, tapi jangan terjebak down karena ucapan orang lain. Karena apa? Karena itu konyol banget, teman-teman ya. Seperti itu. Ini untuk kesehatan kamu, jadi lebih ke psikosomatis sih teman-teman ya, ke sakit-sakit pikiran ya, karena perkataan orang lain. Waduh ya, agak berat ya, agak berat karena kalau ngurusin orang lain mah gak akan kelar ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita bakalan lihat untuk love reading ya, buat kamu yang jomblo dulu ya, buat kamu yang jomblo seperti apa. Buat kamu yang jomblo ada cerita-cerita mesti pergi keluar kota ya, seperti itu. Keluar kotanya perjalanan jarak jauh ya, bisa jadi keluar kota, keluar negeri ya teman-teman. Alright. Oke. Hubungan-hubungan ya yang kalau misalkan kamu baru kenal LDR ya, terus nggak jelas ya hubungan ini mau dibawa kemana ya, tegas lah gitu loh, belajar untuk jauh lebih tegas. Kalau kamu digantung nggak jelas atau ada problem pun ya teman-teman ya selesaikan. Jangan menggantung sesuatu hal ya, even itu bukan siapa-siapa, even itu cuman PDKT-an tuh loh teman-teman ya, jangan sampai menggantung sesuatu hal atau masalah-masalah yang nantinya tuh bakalan jadi bumerang gitu loh buat kamu sendiri ya. Ini belajar menghargai diri. Kalau orang lain gak bisa menghargai kamu, itu karena apa? Karena kamu sendiri juga gak bisa yang namanya menghargai dirimu sendiri, teman-teman. Orang lain yang datang atau yang mampir dalam kehidupan kita adalah cerminan dari diri kita. That's right, ya bener banget. Jadi kalau kamu masih ketemu dengan orang yang gak bisa menghargai diri kamu ya, kamu juga harus bercermin kepada diri sendiri. Kenapa ya? Karena berarti kamu juga kurang menghargai diri kamu sendiri. Right? Oke, teman-teman. Ya. Right, belajar bahagia ya kan ya, seperti itu. Oke, ini untuk kamu yang jomblo ya. Sekarang kita menuju ke kamu yang have relationship ya, yang sudah punya hubungan, punya komitmen ya. Saatnya untuk fokus ke keluarga nih teman-teman ya, punya waktu untuk keluarga. Jangan cuman mikirin diri sendiri, bikin diri sendiri, mikirin kerjaan orang lain gitu ya. Jaga komitmen juga teman-teman, gak usah melenceng kemana-mana ya. Kalau udah punya pasangan ya udah bilang aja udah punya pasangan ya kan. Ya, dan juga kalau misalkan pasangannya pernah melakukan kesalahan teman-teman ya, jangan biarkan ketakutan kamu tentang hal-hal yang mungkin sudah pernah terjadi itu terbawa sampai sekarang. Kalau kamu sudah siap memaafkan, ya berarti ya kan sudah siap untuk membuka hati kamu apapun yang terjadi nantinya ya. Tapi teman-teman ya, jangan memberikan harapan-harapan palsu sama diri kamu sendiri bahwa nanti suatu saat dia akan berubah, bahwa suatu saat nanti begini, bahwa suatu saat dan bla 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 bla. Itu dia tadi. Karena apa? Kalau kamu seperti itu, kamu nyakitin diri kamu sendiri, kamu nyakitin perasaanmu sendiri, kamu nyakitin jiwamu sendiri ya. Oke, seperti itu. Belajar teman-teman ya, kembali ke dalam diri ya. Kalau kamu kehilangan arah, kalau kamu merasa sendiri, kalau kamu merasa tidak berdaya, kalau kamu sudah merasa melakukan segala sesuatunya tapi tidak ada seorang pun ya yang tahu lelahmu, tahu capekmu ya, pulanglah ke dalam diri ya, seperti itu. Oke, teman-teman, beberapa orang mungkin sedang kangen dengan keluarganya ya, jadi ada cerita-cerita seperti ini. So sad. Semoga kalian bisa ketemu dengan keluarga ya. Oke, ini untuk kamu yang have yang have relationship ya. Sekarang kita menuju ke teman-teman yang have complicated relationship ya, seperti apa? Hubungan-hubungan yang
kaitannya dengan spiritual itu adalah hubungan yang agak sedikit annoying ya teman-teman ya, karena ini hubungan yang akan saling terus-terusan tidak ada ujungnya, hubungan yang terus-terusan gak ada komitmen ya, jadi kayak muter-muter di situ aja teman-teman, hubungan yang muter-muter gak ada juntrungnya. Jalani dulu gitu kan, sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tapi sebenarnya ini tergantung juga dari kamu sih teman-teman ya. Ketika mungkin kamu ya berkaitan dengan seseorang dan seseorang tersebut mungkin perbedaannya banyak gitu ya. Perbedaannya mungkin dia udah punya pasangan, kamu belum punya pasangan ya. Enggak, canda ya. Mungkin perbedaan keyakinan ataupun perbedaan-perbedaan yang seperti itu yang membuat hubungan kalian jadi nggak ada ujungnya, jadi nggak jelas, jadi nggak tegas mau dibawa kemana ya teman-teman ya. Ya ayo gitu loh, atasi, jangan lari gitu loh. Ya. Dengarkan kata hati kamu yang paling dalam. If you want to take a risk ya, ambil pilihan dan belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Ingat bahwa perbedaan bukan segala sesuatu hal yang menjadikan suatu hubungan itu jadi kendala gitu. Sebenarnya kendala adalah diri kita sendiri yang menganggap perbedaan itu adalah sebagai hal yang fatal ya. Dan ya, fatalnya gimana? Fatal karena gini, ketika kita mau menikah gitu kan, ketika kita mau berurusan dengan seseorang, jangan cuma dipikir I love you and you love me aja teman-teman ya. Ada pertimbangan-pertimbangan ya yang harus dipertimbangkan ketika kalian mau menikah teman-teman ya. Terutama satu perbedaan tersebut ya, satu perbedaan adat, budaya, perbedaan komunikasi dan lain-lain sebagainya ya. Komunikasi masih bisa lah yang namanya kita belajari gitu kan, as long as dua-duanya mau belajar. Tapi ya nyatanya dalam keadaan sekarang ini ketika kalian mau berhubungan dengan seseorang ya, itu sudah bukan hanya urusanku sama urusanmu, tapi urusan dua keluarga nih, dua adat dan budaya nih gitu kan. Inilah teman-teman, jadi ini pasti nanyanya sama diri kamu sendiri sih ya. Oke, ini untuk yang complicated relationship ya. Sekarang kita akan menuju ke kamu yang udah complicated, udah. Sekarang kita ke hal-hal yang mungkin terjadi, hal-hal baik ya, berkah, keberuntungannya kamu ya teman-teman. Kita lihat di sini ada apa? Ada illusion, wisdom, and success. Well ya, wisdom adalah tentang perselisihan, konflik-konflik yang mungkin akan selesai ya. Ada yang mendamaikan ini teman-teman ya dari konflik-konflik yang mungkin terjadi kemarin. Jadi ya oke lah ya, ada solusi-solusi dari perbedaan prinsip yang kemarin jadi konflik ya teman-teman. Ya bisa jadi ini dalam pekerjaan, bisa jadi dalam apa ya, sebuah hubungan ya kamu dengan seseorang ya. Ada solusinya lah gitu kan, bisa ada perdamaian yang terjadi ya seperti itu. Lalu juga impian-impian yang kemarin-kemarin di awang-awang ya, ini bisa jadi kenyataan nih teman-teman ya. Amin ya, semoga bisa jadi kenyataan semua. Dan ya ada cerita sukses di mana ya ada bantuan dari orang yang memang benar-benar kamu nggak sangka-sangka sama sekali. Wah ya. Oke ya, semoga berkah buat kamu semua teman-teman, apalagi impian-impian yang kemarin mungkin kayak aduh nggak mungkin ya, kayak nggak bisa ya, ini bisa jadi kenyataan di bulan ini teman-teman. Amin ya, amin, aku aminin yang baik-baik buat kamu semua ya. Oke, lalu untuk hal-hal yang kita harus antisipasi, kalau tadi adalah berkah keajaiban yang luar biasa ya, sekarang hal yang perlu kita antisipasi nih teman-teman ya. Kita balik lagi ke sesuatu hal yang mungkin kamu inginkan masih belum bisa dilakukan nih sekarang gitu kan ya. Masih ada cerita-cerita tentang pengkhianatan juga ya dari orang yang mungkin kamu percaya, yang seorang relasi, seorang keluarga, atau seorang sahabat ya, seorang yang ada hubungannya dengan pekerjaan ya, bisa jadi sih teman-teman ya, ada pengkhianatan yang terjadi ya, dan kamu tahu sehingga pengkhianatan ini mengakibatkan ya
runtuhnya kepercayaan sehingga ya hubungan yang awalnya dekat jadi jauh gitu loh. Ya, ada perbedaan-perbedaan prinsip yang cukup signifikan dan ada juga pihak-pihak yang membatasi ya. Ada halangan atau rintangan yang mungkin terjadi teman-teman. Wah ya. Ada banyak sih ya. Mungkin kehilangan, ada ditinggalkan ya. Ada sih. Ya, potensinya seperti itu, tapi ya hopefully it's not happen ya teman-teman. Really ini it's not happen. Jadi hanya sekedar wanti-wanti saja ya. Oke, right now ya saran-saran untuk kamu ngadepin bulan ini ya seperti apa? Ada perubahan-perubahan ya. There is a transformation happen ya. Tentang perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan teman-teman ya. Di sarannya buat kamu ya belajar untuk kendalikan diri yang baik ya, kendalikan mood yang baik ya, dan banyak-banyak berbuat baik saja. Berdoanya yang baik-baik, even kamu dikhianati atau even kamu diperlakukan yang jahat, dia jahatin lah sama orang ya, cukup didoain yang terbaik. Kalaupun mau balas dendam, balaslah dendamnya dengan apa? Dengan berkarya yang lebih hebat daripada dia ya. Itu balas dendamnya sepadan teman-teman ya. Jangan yang enggak gitu loh ya. Ya, belajar untuk menurunkan ego ya, ego, keinginan. Punya keinginan bagus teman-teman ya, tapi kalau keinginannya itu berlebihan, akhirnya jadi ego dan obsesif ya. Oke, peduli sama proses, turunkan ego, dan karma itu punya cara kerja sendiri, kita nggak bisa paksa ya. Doanya kita ya, doa yang memaksa atau mengancam, apalagi untuk orang-orang yang mungkin jadi pengkhianat ya dalam kehidupan kamu, terus kamu berdoanya nggak usah teman-teman ya, cukup didoakan yang baik saja. Karena apa? Tiap-tiap orang punya karmanya masing-masing ya, tiap-tiap orang punya tanggung jawab sama hidupnya masing-masing. Tugas kamu adalah bertanggung jawab sama diri kamu sendiri, karena kamu juga ya pastinya juga punya karma yang akan berbuah juga teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ya let it flow, let it go, jalani saja prosesnya, biarkan semua mengalir apa adanya, maka hidup kamu juga bakalan jadi lebih enteng teman-teman ya. Daripada kamu ingin mengontrol segala hal malah jadi nggak karu-karuan ya kan ya. Seperti itu teman-teman, percaya deh, semesta itu baik banget sama kamu, sayang banget sama kamu, jadi dia akan menjaga kamu ya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next monthly reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita-cerita yang pastinya jauh lebih menarik yang lainnya pastinya teman-teman ya. So ya buat kalian guys ya, semangat selalu dalam keadaan seperti apapun ya. Ingat untuk subscribe Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Healing. Jumpa lagi ya next month ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. Bye bye.